Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Hermani dari Universitas Islam 45 Kota Bekasi, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi telah menjadi industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber-sumber daya utama lainnya. Teknologi komputer telah melahirkan satelit komunikasi yang dapat digunakan untuk kepentingan sarana telekomunikasi dan berbagai keperluan lainnya, termasuk untuk kepentingan siaran radio dan televisi. Di samping itu, telah muncul berbagai macam sistem penyaluran informasi dengan memanfaatkan saluran pesawat telepon dan teknologi komputer yang menghasilkan video teks, sehingga memungkinkan pemilik pesawat telepon dapat memperoleh ribuan informasi langsung kapan dan dimanapun ia berada. Pengembangan serat optik atau fiber optik telah menghasilkan sistem televisi dan televisi kabel dengan jaringan hampir tidak terbatas. Teknologi elektronika berkembang sangat pesat, menyebabkan dapat diproduksinya bermacam-macam peralatan komunikasi yang relatif murah dengan ukuran kecil, yang dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat umum, seperti komputer, radio, pemutar musik, TV ukuran saku, kamera video, video game, dan berbagai peralatan lainnya yang beberapa di antaranya menggabungkan berbagai fasilitas ke dalam satu peralatan multimedia berupa laptop dan handphone. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sebagai jawaban perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional maupun internasional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah negara Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya disingkat UU ITE dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Aturan dan Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah dengan membuat aturan dan undang-undang. Tidak hanya sekedar membuat aturan, namun juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja berhak mengeluarkan aturan Tentu saja yang berhak mengeluarkan aturan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran adalah pemerintah dan aparat penegak hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Alasan pembentukan Undang-Undang ITE dapat dilihat konsiderannya, yaitu yang pertama, pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian
masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Yang keempat, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Kelima, pemanfaatan teknologi informasi berperan dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Ada beberapa peraturan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, seperti yang pertama, Undang-Undang HAKI. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang biasa disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta atau HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Undang-Undang HAKI dimaksudkan untuk melindungi karya tulis, film, foto, musik, program komputer, peta, dan kekayaan intelektual lainnya dari segala macam bentuk pembajakan. Pasal yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yaitu pasal 2 yang bunyinya sebagai berikut. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Salah satu cara menghindari pembajakan software adalah dengan mempromosikan penggunaan free software atau software open source. Negara Jepang, Cina, Amerika, dan beberapa negara lain telah mempromosikan penggunaan software open source. Beberapa lembaga pemerintahan dan swasta di Indonesia juga telah memanfaatkan software open source. Yang kedua, Undang-Undang Pornografi. Undang-Undang Pornografi atau UP disahkan pada tanggal 30 Oktober 2008 dalam rapat paripurna DPR. UP tidak muncul begitu saja, banyak pihak yang setuju dan tidak setuju dengan UP. Dengan adanya UP, maka ada kejelasan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, undang-undang ini dapat membatasi mereka yang dengan sengaja menyebarkan materi pornografi, baik di internet, televisi, telepon genggam, dan media lainnya. Sejak UP disahkan, telah banyak situs-situs pornografi yang diblokir pemerintah. Hal ini sebagai akibat dari penerapan UP. Penyebaran materi pornografi jelas akan sangat meresahkan dan merusak moral generasi muda. Oleh karena itu, wajar jika pemerintah mengambil tindakan tegas demi masa depan bangsa dan negara. Mengenai perbedaan prinsipil antara dunia cyber dengan dunia nyata, kita berpendapat bahwa pembeda utama antara interaksi di dunia nyata atau real physical world dan dunia cyber atau cyberspace hanyalah dari sudut media yang digunakan.
maka seluruh interaksi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata. Misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan atau transmisi dan atau dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik. Juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata. Landasan pemikiran inilah yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya disebut UU tentang ITE yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari Undang-Undang tentang ITE mengalami persoalan sebagai berikut. Pertama, dibatalkannya pengaturan tata cara intersepsi yang akan diatur menggunakan peraturan pemerintah, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU strip 8/2010 yang bacakan dalam sidang pleno pada hari Kamis 24 Februari 2011 yang menyatakan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Isi pasal 31 ayat 4 adalah ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Menurut MK, pengaturan mengenai intersepsi harusnya diatur dengan undang-undang. Peristiwa pembatalan pengaturan intersepsi dengan peraturan pemerintah, pasal 31 ayat 4, perlu mendapatkan respon secara kebijakan dan secara yuridis. Karena pembatalan pengaturan mengenai intersepsi tersebut oleh MK menimbulkan konsekuensi hukum dan harus dipatuhi sebagai bentuk ketaatan konstitusional yang fundamental. Kedua, munculnya keberatan sebagian masyarakat terhadap pasal 2 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan atau penghinaan melalui internet yang berujung pada constitutional review. Pasal 27 ayat 3 ke Mahkamah Konstitusi oleh dua pihak. Masing-masing permohonan pertama oleh Narliswandi Piliang pada tanggal 25 November 2008 dan permohonan kedua oleh Edi Cahyono dan kawan-kawan pada tanggal 5 Januari 2009 dalam sidang Constitutional Review di Mahkamah Konstitusi terungkap yang menjadi keberatan para pihak penggugat tersebut adalah ketentuan pidana yang termaktub dalam Undang-Undang tentang ITE, terutama ancaman sanksi pidana pada pasal 45 ayat 1, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ketentuan ini dinilai terlalu berat dibandingkan dengan ancaman sanksi dalam pasal 310 ayat 1 KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dampak pengaturan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih membawa konsekuensi sesuai dengan KUHP bahwa tersangka pelaku tindak pidana pasal dimaksud dapat dikenakan penahanan. Sebagai contoh, kasus Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni Internasional yang bermula dari pengiriman email mengenai keluhannya atas pelayanan yang diterimanya dari Rumah Sakit Omni Internasional. Keluhan tersebut ditanggapi oleh Rumah Sakit Omni Internasional dengan mengadukan Prita Mulyasari telah melakukan pencemaran nama baik oleh aparat penegak hukum. Pengaduan tersebut dikualifikasi sebagai pelanggaran pasal 27 ayat 3 Undang-Undang tentang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan
dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, Prita Mulyasari dikenakan penahanan karena ancaman sanksi terhadap pasal 27 ayat 3 Undang-Undang tentang ITE adalah 5 tahun atau lebih. Penahanan Prita Mulyasari ini mengakibatkan munculnya reaksi masyarakat yang menilai ancaman sanksi pidana pasal 45 ayat 1 terlalu memberatkan. Banyak kalangan yang menginginkan pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE untuk dihapus. Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Alasannya karena pasal 27 ayat 3 UU ITE biasa disebut dengan pasal karet sebagai undang-undang yang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya. Selain itu, pasal tersebut juga bisa digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Menanggapi keinginan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Rudiantara secara tegas mengatakan bahwa pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang ITE tersebut tidak mungkin dihapuskan. Ketiga, Undang-Undang ITE pasal 43 ayat 3 dan 6 menimbulkan permasalahan bagi penyidik dikarenakan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah untuk mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan. Keempat, mengenai penegakan hukum dalam hal penggeledahan, penyitaan, penangkapan yang membutuhkan izin ketua pengadilan hingga beberapa kewenangan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS yang memperlambat proses penegakan hukum. Melihat kondisi tersebut, terdapat kontradiksi di mana hukum sejatinya bukan merupakan tujuan, melainkan suatu sarana untuk mencapai tujuan baik aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Sehingga dapat dipahami peraturan adalah bukan sebagai pencapaian akhir dari pembentukan hukum. Undang-undang ITE ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dengan demikian, jangkauan yurisdiksi UU ini luas, tidak semata-mata diperuntukkan terhadap perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga negara Indonesia saja, tetapi juga berlaku bagi perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum yurisdiksi Indonesia, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Hal ini mengingat pemanfaatan teknologi informasi terhadap informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.